Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amdani dari Prodi D3 Teknik Pertambangan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum ke-8 yang berjudul Mengukur Luas Tanah Metode Polar. Hari dan tanggal dilaksanakannya praktikum ini itu Kamis 10 November 2022 pada jam 13.40 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca pada saat itu hujan dan lokasinya di depan gedung rektorat. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Anissa Amdani, saya sendiri, kedua adalah Permatasari, Mayuzi Uma, Fajri Hidayatullah, Farid Afandara Hasbet, dan Yusrizal. Tujuan dilakukannya praktikum: yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Yang ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat survei pemetaan. Adapun landasan teorinya, cara polar adalah metode yang membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat suatu titik. Sudut, posisi titik-titik, dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut arah dan azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran tanah digolongkan menjadi sudut horizontal dan sudut vertikal. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yalon, pita ukur, pen ukur, payung, waterpas, rompi safety, helm safety, bak ukur, kompas, kertas, dan pena. Keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu. Pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan atau kerusakan alat, pakailah helm safety untuk melindungi kepala, dan gunakan rompi. Adapun langkah kerja, pertama persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan, buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar, pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Yang pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran, lokasi penyetelan alat sampai didapat ke dataran. Dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Selanjutnya, arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BB, dan BT, dan sudut horizontalnya. Pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P2, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Lakukan dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Gambar hasil pengukuran. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, catat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam tabel. Yang kelima, laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Adapun data praktikum yang kami dapat, titik P1 BT 1,461 meter, BA 1,501 meter, BB 1,420 meter dengan sudut azimut 60 derajat, jaraknya 8,1 meter. Titik P2 BT 1,271 meter, BA 1,305 meter, BB 1,204 meter dengan sudut azimut 120 derajat dengan jarak 10,1 meter. P3 1,311 meter, 1,345 meter, 1,228 meter dengan sudut azimut 209 derajat, jaraknya 11,7 meter. P4 BT 1,461 meter, BA 1,501 meter, BB 1,421 meter, sudut azimut 283 dengan jarak 8 meter. P5 BT 1,465 meter, BA 1,507 meter, BB 1,421 meter dengan sudut azimut 322 derajat, jaraknya 8,6 meter. Selanjutnya, analisis dan pengolahan data, yaitu menghitung beda tinggi dengan rumus tinggi alat dikurang BT. P1 didapatkan 0,339, P2 didapatkan 0,529, P3 didapatkan 0,489, P4 0,339, P5 0,335. Selanjutnya, menghitung jarak dengan rumus BA kurang BB kali 100, sehingga P1 didapat 8,1 meter, P2 10,1 meter, P3 11,7 meter,
P4 8 meter, P5 8,6 meter. Mencari koordinat menggunakan dua angka terakhir NIM. Dua angka terakhir NIM saya adalah 11, sehingga X sama dengan 111, Y sama dengan 111, dan Z sama dengan 11. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus X1 sama dengan X P1 ditambah D sin alfa P1, sehingga hasilnya 111 ditambah 8,1 sin 60 derajat sama dengan 111 ditambah 7,014, hasilnya 118,014. Kalau begitupun dengan Y1 menggunakan rumus YP1 ditambah D cos alfa P1, sehingga didapat hasilnya 222,5. Sedangkan Z dengan rumus ZP1 ditambah delta H, sehingga hasilnya 11,339. Untuk X2 sama seperti X1, yaitu menggunakan rumus XP2 ditambah D sin alfa P2, sehingga hasilnya setelah dimasukkan ke dalam rumus, sehingga hasilnya itu 119,746. Begitupun dengan Y2, YP2 ditambah D cos alfa P2, hasilnya 105,95, dan Z2 hasilnya 11,92529. Dan untuk X3 hasil koordinatnya 105,328, untuk Y3 100,767, Z3 11,489, X4 103,206, Y4 112,799, dan Z4 11,399. X5 didapat titik koordinatnya 105,706, Y5 117,304, dan Z5 11,335. Hasil mengukur luas didapat sebesar 558.925 meter dengan menggunakan skala 1:100. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, terdapat beberapa kendala dalam pengukuran. Yang kedua, memakai cara optis, didapat hasilnya yaitu P1 8,1 m, P2 10,1 m, P3 11,7 m, P4 8 m, P5 8,6 m. Yang ketiga, mencari beda tinggi, didapat hasil yaitu P1 0,339, P2 0,529, P3 0,489, P4 0,339, dan P5 0,335. Sarannya, selalu mengutamakan keselamatan. Dalam praktikum selalu menggunakan perlengkapan safety. Dalam pengukuran harus selalu teliti, dan dalam pengukuran garis harus benar-benar lurus. Berikut sketsa kerjanya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ini saya dan beserta teman-teman kelompok saya sedang melakukan praktikum di depan gedung rektorat. Baiklah, saya rasa sampai disitulah presentasi saya tentang laporan praktikum mengukur luas tanah metode polar. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.